Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah bi qudratillah wa bi iradatillah wa bi idznillah. Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan kita juga masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar dan masih diberi kesempatan olehnya untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih melanjutkan tentang masalah asbabun nuzul. Kapan kita mulai diperintahkannya untuk menjalankan ibadah puasa. Di tahapan yang kedua ini, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai macam kondisinya. Di situ Allah sudah memberikan informasi kepada kita semua, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Walaupun kondisi kita sedang tidak sehat, sedang sakit atau dalam perjalanan, di situ semua ada hukum-hukumnya, di mana Allah memberi keringanan kepada orang-orang yang dalam perjalanan atau safar, dan juga kepada orang-orang yang sedang sakit untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, tidak berdosa tidak melaksanakan puasa, tapi dia harus membayar fidyah, memberi makan orang miskin, yaitu dengan memberikan satu kali makan orang miskin, kali makan pada orang-orang miskin, dan juga berdasarkan mazhab Syafi'i, bagi orang-orang yang sakit atau orang-orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka dia harus membayar fidyah, dan dia juga tetap mengqadha atau membayar puasanya yang dia tidak mampu melaksanakannya tadi di hari-hari yang lain setelah selesai bulan suci Ramadan ini. Kemudian kronologisnya lagi, pada saat itu setelah diperintahkan wajib puasa ini, masih di antara para sahabat berkumpul dengan istrinya, mereka masih bersendagurau atau bercumbu mesra dengan istri-istrinya. Kemudian pada waktu itu boleh menggauli istrinya dalam kondisi puasa dengan catatan belum tidur. Kalau sudah tidur, tidak boleh lagi menggauli istri. Tapi kemudian pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari dia bangun dari tidur, kemudian ia berkumpul dengan istrinya, bercampur dengan istrinya. Kemudian atas kejadian itu diadukanlah kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhilla lakum, telah dihalalkan bagi kamu. Uhilla lakum lailata siyami, yaitu pada malam harinya di bulan suci Ramadan itu, rafathu ila nisaikum, untuk bercampur dengan istri-istri kamu. Nah, dari ayat ini jelas, setelah turun ayat ini ada larangan-larangan yang berikutnya. Hingga hari ini kita berpuasa untuk menjaga kondisi kita, untuk menjauhi istri-istri kita, dalam artian
untuk melakukan hubungan-hubungan yang selayaknya suami istri dan meredamkan hawa nafsu kita dari segala macamnya, sifat-sifat yang tidak baik juga. Nah, berdasarkan ayat inilah maka di siang harinya berpuasa, menahan diri, tapi di malam harinya boleh bergaul dengan istri-istrinya. Nah, atas 3 tahapan ini mudah-mudahan kita bisa memahaminya sehingga kita tidak melakukan hal-hal mana yang dilarang dan mana yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan ini. Kita bisa menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kultumnya singkat ini bisa bermanfaat dan bertambah wawasan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.